warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang muatan pelajaran matematika. Bu Tika ingin bertanya, pernahkah kalian perhatikan ketika kalian membonceng orang tua kalian waktu naik motor? Jika bonceng di depan ya, kalian perhatikan speedometer di motor kalian, atau ketika naik mobil kalian pernah perhatikan ada anak panah yang menunjukkan ke suatu bilangan, entah itu 20, 40, 60 dan seterusnya. Pernah tidak? Pasti pernah ya. Speedometer itu adalah alat untuk mengukur kecepatan pada suatu kendaraan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar nih anak-anak, bagaimana caranya mengukur kecepatan jika kalian mengetahui jarak atau waktu yang akan kalian tempuh pada saat kalian berpergian. Misalkan nih kalian mau pergi ke rumah nenek kalian, nanti kalian bisa mulai mengira-ngira, oh kalau kecepatan pada kendaraanku itu rata-rata sekian dan waktu yang ditempuh itu dari rumah sampai ke rumah nenekku sekian, berarti jarak antara rumahku dengan rumah nenekku berapa, dan sebaliknya. Jadi di sini kita akan belajar hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Bagaimana caranya, kemudian aplikasinya bagaimana, silahkan kalian perhatikan video penjelasan dari Bu Tika ya anak-anak. Selamat belajar. Oke anak-anak, untuk menghitung kecepatan, waktu, dan jarak itu kalian selalu ingat-ingat segitiga Jokowi, di mana J-nya itu adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, dan W-nya adalah waktu. Nah, kalau atas bawah itu berarti dibagi, kalau bersebelahan berarti dikali. Jadi dari segitiga tersebut kalian tahu bahwa untuk mencari kecepatan maka rumusnya jarak dibagi waktu, dan untuk mencari waktu maka rumusnya jarak dibagi kecepatan, dan untuk mencari jarak kecepatan kalian kalikan dengan waktu. Oke anak-anak, sekarang kita akan langsung membahas soal bagaimana cara mencari kecepatan. Perhatikan soal ini ya. Diketahui jarak kota Semarang ke kota Salatiga adalah 50 km. Jika waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam, berapakah kecepatan yang ditempuh? Jika ada soal seperti ini, maka yang kalian lakukan pertama kali adalah menuliskan diketahuinya dulu ya. Jadi yang diketahui adalah jaraknya adalah 50 km. Kemudian waktu yang ditempuh berapa tadi? Oke, waktunya adalah 1 jam. Setelah itu kalian tuliskan pertanyaannya. D2-nya adalah berapakah kecepatan yang ditempuh? Nah, kalau sudah tahu itu semua, langsung nih kita ke D3. Pertama, tuliskan kalimat matematikanya. Jadi kalian tuliskan rumus kecepatan karena yang ditanyakan adalah kecepatan. Ingat Jokowi tadi bahwa cara mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 50, kemudian waktunya 1 jam. Jadi 50 dibagi 1 adalah 50. Setelah semua selesai, kalian jangan lupa tuliskan. Jadi, kecepatan yang ditempuh adalah 50. Satuannya apa? Kamu tahu tadi jaraknya kilometer, waktunya jam. Jadi kamu tuliskan satuannya kilometer per jam karena jarak dibagi waktu. Jaraknya dalam satuan kilometer, waktunya dalam satuan jam. Karena kecepatan tadi jarak dibagi waktu, maka kilometer dibagi jam atau kilometer per jam. Oke anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang cara mencari kecepatan, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari waktu jika diketahui sebuah kecepatan dan juga jarak tempuhnya. Perhatikan soalnya ya. Diketahui kecepatan yang ditempuh untuk mencapai kota Semarang ke Salatiga
adalah 50 km per jam. Jika jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga adalah 50 km, berapakah waktu yang ditempuh dari kota Semarang menuju kota Salatiga? Oke, kita sama seperti tadi. Yang pertama kalian lakukan adalah tuliskan diketahuinya. Yang diketahui adalah kecepatan dan juga jarak. Kecepatannya 50 km per jam. Dari kalimat 50, dari kata 50 km per jam, itu kalian tahu bahwa satuan jaraknya adalah kilometer dan satuan waktunya adalah jam. Begitu ya. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 50 km. Oke, sudah. Kalau sudah seperti itu, kalian tuliskan pertanyaannya atau D2-nya. Berapakah waktu yang ditempuh dari kota Semarang menuju kota Salatiga? Jika itu semua sudah kalian tuliskan, langkah selanjutnya tuliskan kalimat matematikanya, D3-nya. Jadi itu mencari waktu ya, tuliskan dulu rumusnya. Waktu sama dengan, ingat, segitiga Jokowow tadi. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi 50 km, kecepatannya 50 km per jam. Kita tuliskan bilangannya saja, 50 per 50 sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan waktunya ya anak-anak. Tadi sudah Bu Tika sampaikan bahwa kecepatan 50 km per jam. Jadi satuan jaraknya adalah kilometer dan satuan waktunya adalah jam. Karena yang ditanyakan waktu, maka kamu bisa tahu bahwa satuan waktunya adalah jam. Oke, kemudian langkah terakhir kalian tuliskan. Jadi, waktu yang ditempuh dari kota Semarang menuju kota Salatiga adalah 1 jam. Soal selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mencari jarak jika diketahui kecepatan dan waktu tempuhnya. Oke, perhatikan soal ini anak-anak. Diketahui kecepatan yang ditempuh untuk mencapai kota Semarang ke kota Salatiga adalah 50 km per jam. Jika waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam, berapakah jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga? Oke, cara mengerjakannya sama. Pertama, kalian tuliskan dulu diketahuinya. D1-nya adalah kecepatannya ya, yang diketahui adalah kecepatan dan waktunya. Kecepatannya 50 km per jam. Jadi tahu bahwa satuan jaraknya adalah kilometer dan satuan waktunya adalah jam. Kemudian waktunya itu adalah 1 jam. Setelah itu kalian tuliskan D2-nya atau yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapakah jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga. Setelah itu baru kalian tuliskan D3-nya. Kalimat matematikanya mencari jarak, maka tuliskan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ingat segitiga Jokowow tadi. Kecepatannya 50 dan waktunya adalah 1. Maka setelah 50 kali 1 itu 50, kalian tuliskan. Jadi jarak antara kota Semarang dan kota Salatiga adalah 50 km. Kenapa kilometer? Kamu perhatikan yang diketahui. Yang diketahui kecepatannya adalah 50 km per jam. Jadi satuan jaraknya adalah kilometer. Kalau misalkan kecepatannya 10 meter per detik, berarti satuan jaraknya adalah meter, satuan waktunya adalah detik. Begitu ya anak-anak. Oke, jadi seperti itu ya. Kalian harus selalu mengingat segitiga Jokowow.
Kalian kalau sudah mengingat segitiga tersebut, kalian bisa menghubungkan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Jika mencari kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kemudian kalau mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Dan jika mencari jarak, maka rumusnya kecepatan dikalikan waktu. Dan ingat, satuannya harus sama. Oke, jadi kalau misalkan nih di kecepatan masih jarak kilometer per jam, kemudian waktunya kok mintanya ke menit, berarti kalian harus mengubah satuan waktu yang tadinya jam itu berubah ke menit, dan seterusnya.